Judul kita hari ini, kamu bukan kurang ide, kamu salah dengar masalah. Kedengarannya kayak nyindir ya? Tapi coba deh pikirin baik-baik. Kalimat ini tuh sebenarnya kunci utama kenapa banyak banget inovasi yang kelihatannya keren, tapi akhirnya gagal. Intinya tuh simple, ide terbaik itu bukan datang dari ilham semalam suntuk, tapi dari kemampuan kita buat nguping masalah yang beneran ada di sekitar kita. Coba ngaku deh, pernah kan ngerasain momen itu? Duduk di depan laptop, layarnya kosong, terus kepala pusing 7 keliling mikirin, apa ya the next big idea? Rasanya tuh kayak, semua ide bagus sudah diambil orang. Nah, gimana kalau aku bilang masalahnya itu bukan otak kamu yang buntu, tapi telinga kamu yang mungkin salah dengar? Oke, kita mulai dari sini ya. Pertama-tama ada satu mitos yang harus kita hancurin bareng-bareng. Namanya jebakan ide brilian. Kita tuh sering banget mikir kalau inovasi itu datangnya dari momen aha yang dramatis kayak di film-film gitu. Padahal justru keyakinan kayak gitu seringnya jadi awal dari malapetaka. Nah, penyakitnya tuh di sini nih. Kita jadi terlalu fokus, terlalu terobsesi bikin solusi yang kelihatannya wah, teknologi paling canggih, fitur paling lengkap, pokoknya produk yang menurut kita sempurna. Akhirnya, kita jadi jatuh cinta sama produk kita sendiri, bukan sama masalah pelanggan. Ibaratnya gini, kita ini punya palu super canggih, jadi semua masalah di dunia ini kita lihatnya sebagai paku. Padahal bisa jadi yang mereka butuhin itu cuma obeng biasa kan? Dan ini bukan cuma sekedar teori loh, faktanya jujur aja agak pahit. Eric Ries di bukunya yang terkenal, The Lean Startup, bilang gini, kenyataan pahitnya adalah sebagian besar startup gagal. Kenapa coba? Alasannya simpel banget, karena mereka sibuk membangun sesuatu yang ternyata nggak ada yang butuh. Mereka sibuk bikin obat buat penyakit yang sebenarnya nggak pernah ada. Oke, jadi kalau masalahnya bukan di kekurangan ide, terus di mana dong letak masalahnya? Jawabannya ada di kacamata yang kita pakai. Cara pandang kita. Bayangin aja kamu punya 2 pilihan kacamata. Nah, kacamata mana yang kamu pilih, itu bakal nentuin semua yang kamu lihat. Dan pada akhirnya, ya, nasib startup atau proyek kamu. Lihat deh, ini dia kacamatanya. Kelihatan kan bedanya? Kacamata yang satu ngelihat dunia dari sudut pandang pelanggan, yang satunya lagi ngelihat dari sudut pandang perusahaan. Kelihatannya sepele ya, tapi percaya deh, ini adalah pembeda antara produk yang dicintai banget sama penggunanya dan produk yang cuma berakhir diabaikan. Oke, biar lebih jelas, kita bedah satu-satu ya. Kalau kamu pakai kacamata perusahaan, yang ada di kepala kamu tuh gini, produk kita harus keren, fiturnya harus paling canggih, fokusnya ke apa yang kita buat. Tapi, begitu kamu ganti pakai kacamata pelanggan, duniamu langsung berubah. Fokusnya geser jadi, siapa sih yang mau kita bantu, dan kenapa mereka butuh bantuan? Kamu jadi terobsesi sama masalah mereka, bukan lagi sama solusimu. Oke, sekarang kita udah sepakat nih, kita mau pakai kacamata pelanggan. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Gimana cara melatih mata dan telinga kita biar jadi lebih peka? Nah, disinilah kita butuh skill baru. Skill yang keren banget, namanya seni berburu sinyal atau signal hunting. Terus, apa sih signal hunting itu? Gampangnya gini, ini bukan sekedar wawancara atau nanya-nanya biasa. Ini tuh seni buat ngeliat lebih dalam. Kita nggak cuma dengerin opini orang, tapi kita mengamati perilaku mereka. Kita nyari pola masalah yang berulang. Intinya, kita jadi kayak detektif perilaku. Kenapa? Karena seringkali, apa yang orang lakukan itu jauh lebih jujur daripada apa yang mereka katakan. Betul banget. Tantangannya di sini tuh bukan buru-buru nyari ide solusi. Bukan itu. Tantangannya adalah gimana caranya kita bisa jago membedakan mana signal, alias informasi penting, dan mana noise atau gangguan yang cuma bikin berisik aja. Nah, ini dia bagian paling krusialnya, belajar membedakan antara sinyal dan gangguan. Kenapa ini penting banget? Karena kalau kamu salah dengar, kamu bakal capek-capek bangun solusi buat masalah yang salah. Ini tuh persis kayak dokter yang salah mendiagnosis penyakit. Mau dikasih obat semahal apapun, ya nggak akan pernah sembuh. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik, anggap aja mantra. Masalah yang bernilai itu nggak selalu berisik. Dan masalah yang berisik belum tentu bernilai. Kadang, masalah yang paling penting itu justru yang paling sunyi, yang nggak teriak-teriak. Sebaliknya, keluhan yang paling sering kamu dengar bisa jadi itu cuma gangguan aja. Terus gimana dong cara praktisnya buat bedain? Oke, gini catatannya. Kalau sinyal itu biasanya punya 3 ciri. Pertama, ada polanya. Kejadian berulang-ulang di banyak pengguna. Kedua, ada emosi yang kuat di baliknya, kayak frustrasi, marah, atau bingung. Dan ketiga, yang paling penting, ada tindakan nyata.
Nah, kalau gangguan atau noise, itu biasanya cuma keluhan sesaat, opini, atau yang paling sering, permintaan fitur spesifik. Contohnya, tolong dong tambahin tombol warna biru di sini. Nah, itu bukan masalah, itu permintaan solusi. Tugas kita sebagai detektif adalah gali lebih dalam. Kenapa kamu butuh tombol biru itu? Oke, kita sampai di bagian paling inti. Ini adalah mindset fundamental, semacam tes terakhir buat semua ide-ide kamu. Aturannya cuma satu, dan ini nggak bisa ditawar. Selalu mulai dari masalah, bukan dari solusi. Jadi alur yang bener tuh kayak gini. Langkah pertama, lupakan dulu produk atau solusimu. Fokus dulu untuk pahami masalah pengguna secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Langkah kedua, validasi. Pastikan masalah itu beneran nyata, penting, dan dialami sama cukup banyak orang. Nah, baru setelah 2 langkah itu selesai, di langkah ketiga, kamu boleh mulai merancang hipotesis solusi. Ingat ya, urutannya gitu, jangan pernah dibalik. Dan ini dia, tes pamungkasnya. Coba deh, nanti kamu ceritain masalah yang lagi coba kamu pecahin ke teman kamu. Kalau kamu bisa jelasin masalah itu dengan detail, dengan runut, dan bikin teman kamu ngangguk-ngangguk paham, tanpa sekalipun kamu nyebutin nama produk, aplikasi, atau fitur dari solusimu, selamat. Itu tandanya kamu udah beneran jatuh cinta sama masalahnya. Kamu ada di jalur yang benar. Jadi pertanyaan penutupnya bukan lagi, ide apa ya yang bisa aku ciptakan? Coba ganti pertanyaannya jadi ini. Dengan kacamata baru yang kita bahas tadi, masalah nyata apa sih di sekitar kamu? Mungkin di kampus, di kantor, atau di komunitasmu, yang selama ini ternyata kamu salah dengar. Bisa jadi, ide terbaikmu itu bukanlah sesuatu yang harus kamu ciptakan dari nol, tapi sesuatu yang udah ada di depan mata, cuma lagi nunggu untuk didengarkan dengan benar.